Spirit to do our lesson today, English. Okay? But before it, I want to start with pray. Kita akan mulai dengan berdoa. Okay? Mari kita berdoa. Let's us pray. In the name of our Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for your well blessing until today. God, we are going to start our lesson. So please bless our mind so we can get the lesson well. Thank you, God. Amen. In the name of our Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Okay, but before I want to know what is our topic today, I want to give you a motivation. What's motivation? Jadi Miss mau kasih motivation. Kata-katanya adalah ini. Don't make any excuses, but make improvements. Nah, apa artinya ya? Excuses dan improvements. Artinya, jangan berlarut-larut membuat kesalahan, tetapi buatlah perubahan. Setiap ada kesalahan dalam mengerjakan tugas, selalu buat improve myself. Selalu melakukan perubahan di dalam diri. Oke, ingat ya, jangan berlarut-larut di dalam kesalahan. Oke, sudah gak sabar kan mau masuk ke topik kita hari ini? Oke, our topic today is about comparison of degree. Ada yang tahu apa itu comparison of degree? Anyone knows? Oke, comparison of degree ini adalah perbandingan. Oke, tadi apa? Perbandingan. Jadi nak, di comparison of degree ini kita belajar tentang adjective. Oke, tadi kita belajar tentang apa? Adjective. Adjective itu apa? Kata sifat. Oke, jadi tujuan kita untuk belajar tentang comparison of degree ini adalah supaya kita tahu, supaya peserta didik tahu, anak-anak Miss semua tahu bagaimana cara membandingkan suatu benda dengan benda yang lain menggunakan bahasa Inggris. Oke? Nah, anak-anak Miss tahu kan apa tadi itu adjective? Kata sifat. Nah, kata sifat itu seperti ini ada. Ada beautiful, ada handsome, ada ugly, ada smart, ada clever, ada small, dan big. Nah, contohnya berarti karena ada besar, lebih besar, paling besar. Nah, begitulah dia kalau kita membandingkan kan. Nah, coba Miss kasih contoh. I hold 3 markers. Miss pegang 3 marker. Coba, kita pasti tahu bedanya ini, dan ini. Bedanya adalah tingginya. Nah, ini berbeda tingginya kan dengan ini, yang 2 ini. Nah, inilah yang dinamakan comparison, perbedaan. Oke? Baiklah, anak-anak Miss sudah tidak sabar kan bagaimana cara mempelajarinya? Nah, jadi kita pelajari comparative degree ini atas 2. Ada comparative degree dan superlative degree. Masih ingat kan nak? Tadi ada 2 kan? Ada comparative dan superlative. Nah, kita bahas comparative. Comparative ini nak membandingkan 2 benda. Nah, jadi hanya 2 benda yang dibandingkan, apa kelebihannya satu sama lainnya. Nah, jadi di sini ada rumusnya nak, perhatikan. Adjective. Nah, tadi Miss bilang pakai adjective kan? Adjective atau adverb plus er or more. Nah, jadi adjective atau adverbnya ada yang ditambah er, ada yang ditambah more plus than, dan itu daripada. Oke? Nah, contohnya seperti ini nak. Yang menambahkan er atau adjective yang tambah pakai er adalah adjective atau adverb yang terdiri dari 1 syllable. Jadi, 1 syllable itu adalah 1 suku kata. Oke, masih ingat 1 suku kata. Contohnya strong. Strong. 1 kan? Big, small. Big, small. Nah, ketika dia terdapat 1 suku kata, maka kita tambahkan er atau er di belakang adjektifnya. Contohnya strong,
menjadi stronger. Big menjadi bigger. Small menjadi smaller. Oke? Nah, di sini artinya kuat, di sini lebih kuat. Nah, perbandingannya kan kuat lebih kuat. Satu di antara yang lain perbandingannya. Besar lebih besar. Ya kan? Kecil lebih kecil. Perbandingannya 2 kan? Nah, gimana Miss kalau pakai more? Kalau pakai more, nak, 2 atau lebih syllable. 2 atau lebih syllable itu, nak, contohnya beautiful. Beautiful. Ada 3 syllable. Handsome. Handsome. Ada 2 syllable. Beda kan how you to pronounce beautiful and strong. Beda. Kalau strong hanya 1, strong. Sementara kalau beautiful, beautiful, handsome, nah ada penekanan kata, maka dia lebih dari 1 syllable, maka dari itu nah dia menggunakan more. Jadi jangan kamu buat beautiful lebih cantik menjadi beautifuler, salah ya. Harus pakai more beautiful, more handsome. Artinya cantik lebih cantik, ganteng lebih ganteng. Paham sampai situ, nak? Nah, bagaimana, nak? Apakah kira-kira sudah tahu komparatif itu bagaimana? Baiklah, kalau sudah tahu, tinggal satu lagi. Kita bahas tentang superlatif. Oke, superlatif, kalau tadi komparatif membandingkan 2 benda, superlatif membandingkan lebih dari 2 benda. Artinya itu banyak, bendanya banyak, tapi satu yang paling unggul. Contohnya, dia paling cantik di antara semua wanita di kelas kami. Nah, perbandingannya antara 1 dan banyaknya. Itulah dia di superlatif. Oke, jadi for patternnya, adjective atau adverb, kalau tadi plus er, sekarang est. Nah, kalau tadi more, sekarang most. Artinya paling. Oke? Nah, tapi sama seperti tadi aturannya. Kalau est itu adalah 1 syllable atau 1 suku kata. Dia ada penambahan est pada ujung adjektif ketika dia termasuk 1 suku kata. Nah, contohnya tadi strong. 1 suku kata kan menjadi strongest. Artinya kuat dan paling kuat. Nah, big, biggest. Artinya besar, paling besar. Small, smallest, artinya kecil, paling kecil. Nah, kalau dia menggunakan more, otomatis adjektif atau adverbnya lebih dari 1 syllable, melainkan 2 atau 3 dan selebihnya. Contohnya beautiful. Ayo, tadi Miss bilang beautiful berapa syllable? Jawab dalam hati. Beautiful baru dia pakai most. Handsome pakai most. Artinya ini cantik, ini lebih cantik. No, paling cantik. Nah, ini handsome artinya paling ganteng. Jadi tadi ada big. Nah, big besar menjadi lebih besar, tadi menjadi apa? Bigger. Atau paling besar, biggest. Nah, jadi dia seperti inilah perbandingannya. Paham, nak? Gampang kan? Oke, sekarang Miss mau tes. Look at this. Apa ini? Ada yang tahu ini apa? This is a paper. Yes, paper. Ini adalah kertas berbentuk kupu-kupu. So, this is butterfly. I have 2 butterflies. I want you to compare it. Miss mau kalian bandingkan ini. How to compare? Apakah ini termasuk komparatif atau superlatif? Coba jawab. Ini termasuk komparatif. Nah, ini termasuk komparatif. Bagaimana cara membandingkannya? Contohnya, kupu-kupu putih lebih besar daripada kupu-kupu hijau. Berarti gimana? Nah, the white butterfly is bigger than the green butterfly. Bisa kan? Nah, jawabannya berarti the white butterfly is bigger than the green butterfly. And now let's see.
I hold 3 butterflies. Ada green, black, and white. Nah, sekarang ini termasuk perbandingan apa? Komparatif atau superlatif? Coba tebak. Of course, this is superlatif. Nah, karena membandingkan satu di antara banyaknya atau lebih dari satu. Coba, kupu-kupu hitam paling besar di antara semuanya. Berarti bagaimana? The black butterfly is the biggest butterfly than others. Nah, jadi ini adalah kupu-kupu paling besar dari antara yang lain. Berarti dia pakai biggest. Okay? For the conclusion of our learn today, jadi kesimpulannya hari ini, jangan lupa untuk melihat penempatan perbandingan antara komparatif dan superlatif. Ingat ya, komparatif itu membandingkan dua benda, superlatif membandingkan lebih dari dua benda. Ini tadi pakai more, ini pakai most. Yang ini pakai er, ini pakai est. Oke? Nah, tanda kalian mengerti, Miss akan kirim kalian sebuah tugas mengubah dari komparatif ke superlatif, dari superlatif dan komparatif. Nah, sebagai tambahannya, Miss mau suruh kalian open your dictionary, buka kamus kalian, dan find 10 adjectives. Oke? Lalu temukanlah 10 adjective dan ubah itu. Nah, kalian bisa buat di satu buku. Usahakan dari kamus ya nak. Tujuannya apa Miss? Tujuannya kalau kalian lihat dari kamus, maka bukan hanya satu yang kalian baca, melainkan banyak. Tapi kalau kalian lihat dari Google, udah langsung nyontek memindahkan dari Google ke buku. Oke, jangan lupa dikerjakan. Bye-bye and see you!